Oke, Matt, jadi dari video kali ini gue mau jawab beberapa Q&A dari kalian mengenai gimana cara ngelamar kerja di Australia. Hola, hi mate, how are you? Saat ini Australia udah balik normal lagi, udah nggak ada lockdown lagi. Tapi kita harus jaga jarak aman dengan yang lain. Terus gimana nih keadaan di daerah kalian atau di negara kalian? Semoga COVID ini segera teratasi dan dunia kembali normal lagi. Amin. Oke, Matt, jadi dari video kali ini gue mau jawab beberapa Q&A dari kalian. Syarat pertamanya tentu lu harus punya visa. Visanya bukan visa ya, bukan pizza. Dan juga dokumen-dokumen lain seperti apa? Pizza, visa bukan pizza. Dan juga dokumen-dokumen lain kayak paspor, terus apa namanya, buku tabungan, kayak gitulah. Itu ada di video gue sebelumnya. Jadi untuk masalah kelengkapan itu gue udah pernah bahas di video yang sebelumnya, jadi kalian bisa nonton videonya. Jadi di video itu kalian bisa lihat nih dokumen apa aja yang gue pakai sehingga gue bisa stay dan kerja di Australia. Jadi kali ini terus ya, gue nggak ngebahas tentang persyaratannya, tapi di sini gue mau bahas tentang ngelamar kerja di Australia, apakah sama dengan di Indonesia gitu. Mungkin di antara mamet ada yang bertanya-tanya, sama nggak ya ngelamar kerja di Australia sama di Indo gitu, apakah ribet atau enggak gitu loh. Terus ya gitu deh. Jadi gini, gue bakal kasih tahu ke lo, tapi gue minta dukungan kalian dulu buat klik tombol subscribe channel di bawah video ini. Nah, supaya YouTube channel gue ini jadi YouTube channel yang baik, yang informatif buat kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bentar, gue ke distract sama anjing lucu banget. Lucu kan? Dan inilah beberapa pertanyaan yang related sama tema-tema gue kali ini. Kalau di Indonesia mau langsung lamar kerja di Australia, bisa apa enggak? Apa aja syaratnya dan biayanya berapa? Jadi gue jawab ya. Menurut gue bisa aja kalau lo datang ke Australia pakai visa kerja, tapi syaratnya gue kurang tahu. Mungkin lo bisa googling, tapi hati-hati, banyak penipuan. Karena memang awalnya gue datang ke sini kan pakai visa student gitu, dan setelah semuanya berjalan sekitar 2 minggu, gue baru dapat kerjaan di sini gitu loh. Jadi sambil menyelam minum jus gitu, sambil menyelam minum air gitu maksud gue. Jadi kuliah jalan, kerjaan juga jalan. Tapi mungkin kalau di Indo niat keluar negeri buat kerja gitu jatuhnya kayak TKI kali ya, karena harus melalui lembaga ketenaga kerjaan gitu. Kalau gue pribadi sih caranya ya gitu, kesini pakai visa student, terus cari kerjaan di sini sambil sekolah, atau kalian bisa coba working holiday visa. Tapi gue kurang tahu juga syaratnya gimana. Mungkin nanti gue bakal ngobrol sama temen gue yang
datang ke sini pakai visa working holiday. Juga gue rasa butuh CV, mau di Australia, mau di Indo, mau di manapun kita butuh CV. Tapi bedanya CV di sini tuh nggak ribet gitu loh. Cukup selembar, pengalaman gue sih cukup selembar aja gitu. Dan kalau punya pengalaman kerja di Indo, mungkin lo bisa tulis gitu di CV. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kayak adek gue juga nggak. Adek gue punya pengalaman di Indo, tapi lu nulis gak sih deh CV lu? Nulis CV gak sih? Nulis gak sih lu pengalaman kerja lu di sini? Lu punya pengalaman di Indo, ditulis gak CV di sini? Oh, ditulis juga. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Karena gini loh, gue itu kan pendatang di negara orang gitu loh. Masa gue mau kerja nggak ngasih CV gitu loh? Gimana mereka bisa percaya background pengalaman kerja gue atau background gue kayak apa gitu loh kalau gue nggak pakai CV. Jadi menurut gue CV itu kayak syarat administrasi supaya perusahaan tuh tahu background gue itu kayak apa gitu. Jadi kesimpulannya ngelamar kerja di sini harus menggunakan CV. Dan kalau mau ngelamar kerja via website, bisa taruh tuh CV lo di website tersebut. Jadi nggak usah lo print. Pengalaman gua buat ngelamar kerja di sini nggak perlu pakai ijazah. Jadi kalian nggak perlu repot-repot bawa ijazah SMA atau S1 kalian di sini. Cukup selembar aja gitu, selembar aja CV-nya di print. Nggak perlu pakai lampiran ini itu juga, nggak perlu pakai foto. Kok gue nggak pakai foto, cuman lembar itu doang. Terus gue bawa kan online, gue bawa langsung. Jadi mukanya nggak kelihatan itu loh kalau pas lagi tegang. Simple kan di sini kan? Ya emang simple karena menurut gue orang di sini lebih mengutamakan skill, kinerja dan kualifikasi daripada legalitas kayak ijazah gitu. Beda dengan di Indo, mau ngelamar jadi cleaning service atau OB aja ribet banget. Harus pakai ijazah SMA segala macam-macam lah. Padahal menurut gue semua orang bisa mengerjakan pekerjaan itu tanpa harus lihat ijazah. Bener gak? Iya. Loker yang banyak di sini itu loker di restoran, kafe, sama cleaning. Jadi kalau kalian sudah bosan jadi cleaner di Indonesia, bolehlah datang ke sini ngelamar kerja di cleaner di sini. Gitu. Tapi ada juga loh yang di negara asalnya, kayak teman gue orang Brazil, di negara asalnya manajer. Sampai sini ya tetap aja nyuci piring, jadi waitress, jadi waiter. Gitu. Jadi lu enggak usah, aduh gue di Indo gue S1 nih, lulusan S1 terus gue di sini masa jadi cleaning. Ya udah, berarti gengsi. Kalau gengsi nggak usah kesini lah. Di sini mah nggak boleh gengsi, coy. Nggak dapat duit, nggak dapat dolar. Nih gajinya itu dihitung per jam kalau kita kerja, dan standar gajinya di sini tuh $18 per jam, coy. $150 nyuci piring. Standarnya ya, kadang juga ada yang bayarnya di bawah $18, tapi standarnya di Australia 18 sih. Pengalaman gue pernah sih gue kerja kayak $15. Tapi pernah, cuman nggak sering, tapi pernah. Ya nggak menutup kemungkinan ada perusahaan yang ngasih lebih dari $18. Jadi kalau kalian sehari kerja 8 jam ya tinggal dikaliin aja gitu loh. Lamar kerja di sini syaratnya itu yang tadi gue bilang, coba CV, terus door to door ke lokasi yang buka lowongan kerja. Ya udah gitu doang. Segampang itu ya itu kan. Saran gue sih kalau bahasa Inggris kalian belum lancar, kalian kerja di bagian kitchen kayak jadi tukang cuci piring gitu. Gue tuh pertama datang juga gue nyuci piring kok gitu, karena belum pede bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris tuh belum pede gitu. Ataupun kayak kerja di cleaning, itu gue pernah juga gitu di belakang layar gitu kan, karena menurut gue di belakang layar itu nggak memerlukan komunikasi banyak dengan customer. Dan pada saat kalian ngelamar ya itu bilang apa adanya aja, bilang aja kalau bahasa Inggris kalian itu belum lancar gitu loh. Nanti bos juga bakal paham kok. Jadi ya lu bilang aja gue masih kursus bahasa Inggris atau apalah gitu. Mereka pasti oke. Ya udah, pasti lu dikasih kerjaan yang di belakang layar doang. Gitu.
macam-macam. Paling minimum tuh 1 jam. Gue pernah kerja 1 jam doang, cuma kayak cleaning doang gitu loh. Maksimum ya gue pernah kerja 10 jam sampai 10 jam. Jadi ya rata-rata 8 jam gitu kerjanya. Jadi kalau kalian kalau di sini itu bisa sehari kerja di beberapa tempat, tinggal disesuaikan aja sama waktu dan jam kerja yang kalian mau atau yang bos mau gitu loh. Tinggal dibilang aja, oh lu sekolah hari apa, lu bisa kerja hari apa, kayak gitu. Yang nanya ini korban orang dalam. Nggak ada orang dalam-dalaman di sini coy. Kalau kalian qualified, meskipun ada orang dalam atau enggak, pasti diterima kerja. Begitu juga sebaliknya. Cuma mungkin nih, kalau misalkan di tempat gue ada locker, terus gue ngajak teman gue buat kerja bareng, terus gue bilang, oh gue punya teman nih butuh mau kerja, dia orangnya begini-gini nih, mungkin ya memenuhi kualifikasi juga dan kinerjanya bagus, pasti gue bakal rekomendasiin dan mungkin juga bos bakal oke gitu loh. Tapi kalau nggak memenuhi kualifikasi, ya tetap aja nggak diterima. Walaupun temen gue juga nggak diterima, adek gue juga kalau nggak oke juga, bos nggak serk juga nggak mungkin kerja di tempat gue gitu loh. Di setiap negara, menurut gue, biro jasa itu pasti ada. Di Australia pun ada. Dan kebetulan dulu waktu awal-awal gue di Australia, gue pernah ngelamar kerja melalui biro ya macam agen kerja gitu. Jadi waktu itu gue kerja di cleaning, jadi cleaner gitu di hotelnya lumayan lah di sini, banyak banget hotel hotel itu rame banget, banyak banget, maksudnya di tempat semua daerah di Sydney itu pasti dia ada hotel itu, namanya Hotel Meriton, hotel dan apartemen Meriton. Jadi gue jadi cleaner di sana dan gue dibayar kerja itu $18 per jam. Tapi gue yakin banget bayarnya dari hotel itu tuh lebih, mungkin nyampe sekitar 20 sampai $22 gitu loh. Karena gue dapat $18 itu udah bersih dipotong pajak gitu loh. Kalau gue kerja 5 jam udah berapa dolar tuh duit gue dipotong, ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, buat pengalaman kerja aja. Menurut gue di sini nggak ada, ada anak kecil bikin gue distract aja. Jadi menurut gue nggak ada nyogok di sini, karena sepengalaman gue itu nggak ada nyogok di sini gitu loh. Di sini itu kerja karena perusahaan tuh butuh tenaga kerja dan kita juga butuh pekerjaan, jadi kayak simbiosis mutualisme gitu. Jadi nggak ada yang sogok-sogok gitu. Gue buat kerja di sini tuh minimal umur 18 tahun, dan rata-rata pendatang di sini tuh usianya udah kayak orang Indonesia rata-rata datang sini tuh udah pada 20 tahunan gitu deh. Kayak gue gini kan udah tua ya kan, dan alhamdulillah bisa kerja dan sekolah dan hidup di sini, meskipun banyak sih suka dukanya gitu. Adik dulu umur berapa dek? 20. Adik gue umur 20 tahun. Selama ini kalau kalian lihat Australia itu negaranya maju, makmur, banyak kerjaan di sini. Kalian berpikir di sini nggak ada pengangguran, kalian tuh salah. Sebenarnya di sini juga banyak pengangguran, tapi kebanyakan warga asli sini tuh kayak nggak tahu ya, dia kayak males gitu ya. Dan banyak yang ngedrugs juga, minum-minum gitu. Dan mereka nggak mau kerja, terus mereka tidur di pinggir jalan kayak homeless gitu. Menurut gue mereka itu nganggur bukan karena nggak ada kerjaan, tapi mereka itu nggak mau kerja dan lebih memilih ya udah gue tinggal di pinggir jalan aja lah gitu. Gue dapet duit dari pemerintah, gue duitnya buat ngedrugs, buat mabuk-mabukan gitu loh. Ya begitulah. Gue sih pengalaman gue ya memang ada gitu, kayaknya zaman sekarang nggak mungkin lah nggak ada aplikasi buat ngelamar kerja di semua negara. Jadi kalau di sini tuh kalian bisa pakai kayak Gumtree, Airtasker, Jora, Seek, Facebook Marketplace, Facebook Job, banyak sih di sini. Jadi kalian bisa manfaatin tuh aplikasi-aplikasi itu dan
supaya kalian bisa cari kerja dan lamar kerja di sini. Gitu doang. Oke mate, itulah beberapa question dari kalian yang udah gue jawab, dan sesuai dengan experience gue di sini. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan faedah buat kita semua, amin. Terus buat kalian yang bertanya tentang apa aja, buat kalian yang mau nanya apa aja, bisa komen di bawah. Tapi sorry, komennya itu gue protect. Jadi kalau ada yang komen ngasih info kerjaan di sini itu pasti tipu-tipu. Jadi gue bakal review dulu. Sebelum ada komen masuk, gue selalu review. Kalau misalkan komennya soal ngelamar kerja itu di sini di Australia gampang segala macam, gue pasti bakal blokir itu. Karena nanti kalau misalkan lu ketipu, ntar gue nggak mau tanggung jawab gitu loh. Jadi ya udah gitu doang, nanti gue review dulu. Kalau mau tanya tetap tanya aja, nggak apa-apa. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Gila, gue kayak YouTuber ya. Jadi kalau kalian tertarik sama konten-konten yang ada di channel gue, jangan lupa diklik, oke? See you and bye-bye. Dek, bye-bye dong, Dek. Dek, bye-bye.